Epidermis merupakan lapisan sel-sel paling luar dan menutupi permukaan daun, bunga, buah, biji, batang, dan akar. Jaringan epidermis berfungsi melindungi jaringan dari lingkungan luar dan berperan dalam pengaturan pertukaran gas pada daun, dan bagian permukaan luarnya dilapisi oleh kutikula. Sel epidermis berbentuk tubular dengan susunan rapat tanpa ruang interseluler. Permukaan daun yang menghadap ke atas dikenal dengan epidermis atas, dan permukaan yang lain dikenal dengan epidermis bawah. Berdasarkan fungsinya, epidermis dapat berkembang dan mengalami modifikasi seperti stomata dan trikoma. Stomata merupakan modifikasi dari sel epidermis daun berupa sepasang sel penjaga yang bisa menimbulkan celah sehingga uap air dan gas dapat dipertukarkan antara bagian dalam dari stomata dengan lingkungan. Stomata umumnya terdapat pada bagian bawah daun, tetapi ada beberapa jenis tumbuhan yang stomatanya dapat dijumpai pada permukaan atas dan bawah daun. Bentuk atau tipe stomata dibedakan atas 4, yaitu anomositik, anisositik, parasitik, dan diasitik. Menurut fungsi, bentuk, ukuran, dan susunan sel-sel epidermis tidaklah sama atau berbeda pada berbagai jenis tumbuhan. Demikian juga dengan bentuk atau tipe stomata. Trikoma merupakan tonjolan epidermis arah keluar yang bersifat sebagai alat tambahan pada tumbuhan. Trikoma sering dijumpai pada organ yang masih aktif, yaitu pada organ batang, buah, akar, dan daun. Trikoma pada jaringan epidermis mempunyai sifat khusus sebagai daya pertahanan dari serangga yang ditentui oleh adanya kelenjar atau tidak, kerapatan, panjang, bentuk, dan ketegangan trikoma. Trikoma ditemukan hampir di semua organ tumbuhan pada epidermis, yaitu pada daun, batang, akar, biji, dan bunga. Secara morfologi, ada tidaknya trikoma biasanya diidentikan dengan bulu-bulu halus yang terdapat pada permukaan organ tumbuhan. Indikator tumbuhan memiliki trikoma adalah jika menyentuh tumbuhan tersebut akan terasa kasar, gatal, lengket, dan berbau yang menyengat. Fotosintesis adalah suatu proses pada tumbuhan hijau untuk menyusun senyawa organik dari karbon dioksida dan air. Proses fotosintesis hanya akan terjadi jika ada cahaya dan melalui perantara pigmen hijau klorofil yang terletak pada organ sitoplasma tertentu yang disebut kloroplas. Fotosintesis hanya berlangsung pada sel yang memiliki pigmen fotosintetik. Dalam daun terdapat jaringan palisade dan jaringan bunga karang, di mana dalam jaringan tersebut mengandung klorofil yang merupakan salah satu pigmen fotosintesis yang mampu menyerap energi cahaya matahari. Klorofil terdapat di dalam kloroplas. Kloroplas berwarna hijau disebabkan oleh adanya klorofil A dan B. Kloroplas pada tumbuhan hijau selain mengandung klorofil A dan B juga mengandung karotenoid. Karotenoid seringkali merupakan pigmen dominan pada bunga dan buah. Warna merah pada buah tomat dan warna jingga pada wortel dihasilkan oleh karotenoid. Pada daun, adanya karotenoid sering ditutupi oleh klorofil yang jauh lebih banyak dalam musim gugur. Karena jumlah klorofil dalam daun berkurang, karotenoid mulai nampak dan menghasilkan warna kuning dan merah pada daun-daunnya. Fotosintesis memiliki dua reaksi berbeda, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang merupakan tahap fotokimia yang menghasilkan ATP dan NADP tereduksi. Reaksi terang terjadi di awal dan diteruskan dengan reaksi gelap. Hill menjelaskan bahwa cahaya digunakan oleh tumbuhan untuk memecah air. Pemecahan ini disebut dengan fotolisis. Fotolisis mengakibatkan molekul air pecah menjadi hidrogen dan oksigen. H2 yang terlepas kemudian ditampung oleh koenzim NADP. Dalam hal ini NADP dikatakan sebagai akseptor H2 dan bentuknya menjadi NADPH2, sedangkan O2 tetap dalam keadaan bebas. Fotolisis inilah yang menjadi awal proses fotosintesis. Langkah selanjutnya setelah terjadi fotolisis yaitu penyusutan CO2 oleh H2 yang dibawakan oleh NADP tersebut. Peristiwa penyusutan CO2 tidak memerlukan sinar. Dengan kata lain, peristiwa tersebut berlangsung dalam gelap. Blackman membuktikan bahwa reduksi dari CO2 ke CH2O berlangsung tanpa gangguan cahaya. Pada tahun 1799, Jan Ingenhousz berhasil membuktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan oksigen. Dengan melakukan percobaan, tumbuhan air Hydrilla verticillata diletakkan di bawah corong kaca dan dimasukkan ke dalam gelas kimia berisi air. Perangkat tersebut diletakkan di bawah cahaya matahari dan pada dasar tabung reaksi timbul gelembung-gelembung udara. Gelembung udara tersebut merupakan oksigen.
Perkecambahan atau germinasi ditandai dengan keluarnya bakal akar atau radikal dari kulit biji. Selama proses ini berlangsung, terjadi mobilisasi cadangan makanan dari jaringan penyimpanan atau keping biji ke bagian vegetatif, yaitu sumbu pertumbuhan embrio atau lembaga. Selama proses perkecambahan, bahan makanan cadangan diubah menjadi bentuk yang dapat digunakan baik untuk tumbuhan maupun manusia. Perkecambahan meliputi peristiwa-peristiwa fisiologis dan morfologis, antara lain yaitu imbibisi dan absorpsi air, hidrasi jaringan, absorpsi O2, pengaktifan enzim dan pencernaan, transfer molekul yang terhidrolisis ke sumbu embrio, peningkatan respirasi dan asimilasi, inisiasi pembelahan dan pembebasan sel dan munculnya embrio. Pertumbuhan primer adalah pola pertumbuhan tumbuhan bergantung pada letak meristem. Meristem apikal berada pada ujung akar dan pada pucuk tunas menghasilkan sel-sel bagi tumbuhan untuk tumbuh memanjang. Pemanjangan ini yang disebut pertumbuhan primer, memungkinkan akar membuat jalinan di dalam tanah dan tunas untuk meningkatkan pemaparannya terhadap cahaya matahari dan karbon dioksida. Pertumbuhan sekunder terjadi karena adanya aktivitas penebalan secara progresif pada akar dan tunas yang terbentuk sebelumnya oleh pertumbuhan primer. Pertumbuhan sekunder adalah produk dari meristem lateral. Pertumbuhan ini akan menyebabkan membesarnya ukuran dan diameter tumbuhan. Pertumbuhan dapat diukur sebagai pertambahan panjang, lebar, atau luas, tetapi dapat pula diukur berdasarkan pertambahan volume, massa, atau berat. Berdasarkan posisi kotiledon pada kecambah, tipe perkecambahan dapat dibedakan menjadi perkecambahan ipegeal dan perkecambahan hipogeal. Yang pertama, perkecambahan ipegeal. Tipe perkecambahan ipegeal ditandai dengan hipokotil yang tumbuh memanjang sehingga plumula dan kotiledon terangkat ke atas. Kotiledon dapat melakukan fotosintesis selama daun belum terbentuk. Organ pertama yang muncul ketika biji berkecambah adalah radikula. Radikula ini kemudian akan tumbuh menembus permukaan tanah. Untuk tanaman dikotil yang dirangsang dengan cahaya, ruas batang hipokotil akan tumbuh lurus ke permukaan tanah, mengangkat kotiledon dan epikotil. Epikotil akan memunculkan daun pertama, kemudian kotiledon akan rontok ketika cadangan makanan di dalamnya telah habis digunakan oleh embrio. Yang kedua, perkecambahan hipogeal. Perkecambahan hipogeal ditandai dengan epikotil tumbuh memanjang, kemudian plumula tumbuh ke permukaan tanah, menembus kulit biji. Kotiledon tetap berada di dalam tanah. Cahaya berpengaruh terhadap arah pertumbuhan akar dan perluasan atau tidak bergulungnya daun. Cahaya akan menghambat pertumbuhan batang sehingga pada bagian batang yang tidak terkena cahaya menjadi lebih panjang. Cahaya juga mempengaruhi pertumbuhan silem sehingga mempengaruhi perkembangan batang. Selain berpengaruh terhadap proses fotosintesis, cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan setiap organ dan keseluruhan tumbuhan. Keadaan gelap berpengaruh terhadap bentuk luar tumbuhan dan laju perpanjangannya. Tumbuhan yang diletakkan di tempat gelap akan tumbuh lebih cepat daripada yang diletakkan di tempat yang lebih terang. Namun, tumbuhan yang diletakkan di tempat gelap akan menjadi pucat karena kekurangan klorofil, kurus, dan daun tidak berkembang. Tumbuhan seperti itu disebut mengalami etiolasi. Dalam keadaan tidak ada cahaya, auksin akan merangsang pemanjangan sel-sel sehingga tumbuhan akan tumbuh lebih panjang. Sebaliknya, dalam keadaan banyak cahaya, auksin akan mengalami kerusakan sehingga pertumbuhan tumbuhan akan terhambat. Selain berpengaruh pada pertumbuhan tanaman, cahaya dibutuhkan dalam proses fotosintesis. Tumbuhan yang tidak terkena cahaya tidak dapat membentuk klorofil sehingga daun menjadi pucat. Akan tetapi, jika intensitas cahaya terlalu tinggi, klorofil akan rusak.